Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini berbicara tentang hidup bermakna dalam Kristus. Hidup yang bernilai di dalam Kristus. Dari apa yang tema yang ada Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berarti ada suatu tujuan Allah atas kehidupan setiap kita umatnya. Kita diciptakan, kita dijadikan serupa segambar dengan Allah. Ada makna, ada tujuan Allah terhadap setiap hidup kita. Bukan asal kita hidup. Kalau kita asal hidup, berarti tidak ada tujuan. Tidak ada sasaran. Tidak ada fokus. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita membaca ayat firman yang menjadi perenungan kita. Coba Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Renungkan kehidupan yang sekarang ini. Hidup itu sangat singkat. Baru aja kemarin kita merayakan Natal. Tinggal beberapa bulan lagi kita merayakan Natal. Yang menjadi pertanyaan, yang menjadi perenungan kita. Sudah apa kulakukan dengan waktu yang Tuhan beri, dengan kesempatan yang Tuhan beri dalam hidupku. Aku mungkin dari kecil sudah dilahirkan dari Kristen. Tapi apa yang sudah kuperbuat, apa yang sudah kulakukan dalam masa-masa hidupku. Setiap kita tidak tahu kapan waktunya kita dipanggil oleh Tuhan. Sehingga kita belajar pada pagi hari ini. Hidup yang bermakna, hidup yang bernilai bagi Kristus. Bagaimana supaya hidup kita bermakna dalam Kristus? Kita baca di dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Kolose 3 ayat 5 sampai 17 dikatakan demikian. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan menyembah berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang yang Yunani, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak ataupun orang merdeka. Tetapi Kristus dalam semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu
dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Berbahagia setiap kita yang mendengar, merenungkan, teristimewa melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak mudah, tidak gampang untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang bermakna, yang bernilai di hadapan Kristus. Ada syarat, ada ketentuan bagaimana kita hidup, kita bermakna di dalam Kristus. Yang pertama, untuk kita hidup berkenan, bernilai di hadapan Tuhan, kita harus diperbaharui dulu, diciptakan dulu baru. Sama halnya Bapak Ibu punya rumah, udah jelek, udah hancur, udah rusak. Lalu diapain? Diperbaharui, direnovasi. Yang sudah rusak, dibuat rapi lagi. Sama halnya dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Dahulu kita sudah rusak, jatuh ke dalam dosa, hidup dalam kendali dosa, terbelenggu dalam dosa. Hidup kita tidak berarti. Tapi Allah mau hidup kita menjadi berarti untuk kemuliaannya. Sehingga bagian yang pertama yang harus kita pelajari, bagaimana hidup kita bermakna dalam Kristus. Yang pertama, hendaklah kita menjadi ciptaan yang baru. Di ayat 9 dan 10 tadi dikatakan, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kali. Kita harus diciptakan kembali. Kalau Yudas berkata ketika dia bertobat, engkau harus dilahirkan kembali. Kata dia, saya udah tua, bagaimana mungkin aku bisa masuk ke dalam rahim ibuku? Kata Tuhan, bukan itu. Tapi apa? Kamu harus bertobat. Tinggalkan hidup lamamu. Tanggalkan hidup lamamu. Jangan lagi hidup kita hidup di bawah tekanan dosa, hidup dalam kendali dosa. Rasul Paulus menasihati jemaat Kolose untuk mematikan segala hal duniawi. Bapak, Ibu, dan Saudara, Rasul Paulus menasihati jemaat-jemaat yang ada di Kolose, yang walaupun secara rohani mereka, jemaat yang di Kolose, sudah memiliki hidup yang baru. Tetapi Rasul Paulus perlu ingatkan mereka dalam praktek, dalam kehidupan sehari-harinya. Mereka masih harus berjuang memelihara hidup baru mereka. Tidak hanya cukup kita selamat, saya terima Kristus. Tapi ada perjuangan untuk kita lakukan. Apa itu? Di ayat kelima, karena itu matikanlah, musnahkanlah, tanggalkanlah. Ayat 8, buanglah. Kata matikan, buanglah. Tanggalkanlah. Ayat 5 dikatakan matikanlah. Ayat ke-8 dikatakan buanglah. Ayat ke-9 katakan apa? Tanggalkan. Artinya Bapak Ibu kalau sudah mandi, nggak mungkin lagi pakai baju yang udah lama, yang udah kotor. Pakai baju apa? Baju yang baru dicuci, baju yang wangi. Kalau ke pesta, coba Bapak Ibu. Karena berangkat jam ke pesta itu biasanya siang-siang. Lalu Bapak Ibu beres-beres di rumah, masih pakai baju daster atau baju tidur. Lalu Bapak Ibu mandi, dikenakan lagi baju tidurnya. Lalu pergi ke pesta. Kira-kira apa kata orang? Diejek enggak? Diolok enggak? Sama dalam kehidupan kita, kita sudah diperbaharui oleh Kristus
maka hidup kita harus hidup baru. Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk diperbaharui tidak hanya sekali, tapi dikatakan terus menerus di ayat ke-9. Ya, hidup kita harus diperbaharui terus menerus. Tidak cukup hari ini. Oh, saya sudah percaya, saya sudah dibaptis. Saya sudah menjadi manusia baru. Enggak. Paulus mengingatkan kita bahwa pentingnya hidup kita diperbaharui. Menanggalkan hidup lama kita menjadi hidup yang baru. Apa itu hidup yang lama? Bapak Ibu, hidup lama itu berpusat kepada diri sendiri. Yang sifatnya duniawi. Tapi kalau hidup baru, dia berpusat kepada Kristus, Sang Juru Selamat dalam kehidupan kita. Yang bersifat kasih. Kita berada di dua pilihan. Apakah kita hidup menurut keinginan dunia atau hidup menurut keinginan Allah? Padahal tema kita pagi hari ini, hidup berguna, bermakna, bernilai bagi Kristus. Bagaimana caranya kita bernilai? Bagaimana caranya hidup kita berguna? Yaitu apa? Buanglah segala sesuatunya, tanggalkanlah hidup lamamu. Matikanlah. Di ayat 5, matikanlah hal dunia, percabulan, kenajisan, keserakahan, nafsu. Hal ini perlu kita pahami, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita menanggalkan. Kalau kita hidup dalam dunia, keserakahan, cenderung apa? Kenapa dikatakan hidup lama kita berpusat pada diri kita sendiri? Coba Bapak Ibu renungkan. Keserakahan yang terjadi apa? Ambisi. Kenapa? Serakah. Lahirlah ambisi. Apapun akan dihalalkan. Yang penting kudapatkan. Itulah yang dunia tawarkan. Itulah kehidupan dunia. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus membuang itu. Kenapa? Karena hidup kita diciptakan sebagai manusia baru. Bukan lagi manusia lama. Kalau manusia lama, amarah ada, geram ada. Coba kalau air mendidih, lalu Bapak Ibu taruh tangannya. Wih, enak, sejuk, hangat-hangat gitu ya. Air mendidih. Artinya, kenapa saya katakan air mendidih? Seumpama kita, amarah kita sampai mendidih, apa yang terjadi? Melepuh, rusak semuanya. Makanya di ayat 9 apa katakan? Buanglah. Di ayat 8, buanglah. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah. Jangan sampai mendidih amarah kita. Kalau sempat mendidih, hancur semua, rusak semua. Sederhana, kalau air mendidih, enggak hangat-hangat, enggak, langsung dimasukkan tangan, udah, enggak tahu jelas lagi. Jangankan itu, kulit ayam yang tebalnya, kalau dikulit enggak bisa nempel, tapi ketika dimasukkan ke air panas, langsung terkelupas. Makanya kita membuang amarah, geram. Karena itu melahirkan sebuah kejahatan. Salomo mengatakan dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hati. Bukan seperti lagu ya, jagalah hati, jangan kau nodai. Tapi ini firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hidup lama kita akan terlihat jika hati kita dipenuhi dengan kehidupan lama kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar hidup. Kalau hati kita tidak tenang, hati kita benci, hati kita marah, akan keluar kata-kata yang baik atau kata-kata yang kotor.
kata-kata kotor. Tetapi kalau hati kita diisi, dipenuhi kemuliaan Allah, dipenuhi dengan persekutuan dengan Allah, maka hati kita akan mengeluarkan aroma yang baik. Apa itu? Kalimat yang memotivasi, kata-kata yang baik. Tidak ada lagi kebun binatang. Tidak ada lagi kata-kata yang tidak membangun. Kuncinya, Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk melahirkan hidup kita sebagai cipta yang baru, kita menjaga hati kita. Hati kita yang utama, maka kita akan mengalami sebuah pembaharuan. Dalam proses hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, kalau hati kita kuasai, kita kendalikan seturut kehendak Allah, maka akan terpancar kehidupan yang penuh damai. Kita dikatakan buanglah. Di ayat 6 dikatakan semua itu mendatangkan murka Allah. Sekalipun kita mendapatkan posisi kedudukan karena kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, serahkan kita sehingga ambisi kita singkirkan, kita sikut orang lain. Hanya untuk kita mendapatkan posisi. Tapi dikatakan, Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 2, ayat 20 sampai 22, tubuhku, ayat 20 katakan, tubuhku, hidupku, matiku untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa Paulus menyadari hidupnya ini hanya untuk berguna, bernilai di hadapan Tuhan? Siapa Paulus, Bapak, Ibu, dan Saudara? Sebelum dia disebut Paulus, dia adalah penganiaya orang-orang Kristen. Dalam kisah 2 dikatakan, kisah 2 atau kisah 4. Kisah 4 dikatakan bahwa Rasul Saulus ditangkap dalam kondisi, ayo kita mau bunuh orang-orang Kristen. Lalu diberikan hukuman, dibuat matanya buta. Habis itu disuruh oleh Allah nabinya untuk apa? Melakukan pemulihan. Untuk apa? Supaya dia sadar. Diperbaharui hidupnya. Tadinya dia pembunuh orang-orang Kristen. Diperbaharui menjadi penginjil. Hidup kita pun harus hidup diperbaharui, diproses terus. Pembaharuan itu butuh proses. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak bin salabin, dabrak-kedabrak, jadi. Enggak. Tapi butuh proses untuk kita mengalami pembaharuan. Untuk lebih baik. Sehingga dikatakan tadi, memperoleh pengetahuan. Ya, dalam kehidupan ini. Pengetahuan yang benar menurut gambar kali. Menurut gambar serupa dan segambar dengan Allah. Artinya apa? Karakter Allah. Kita harus sampai kepada posisi itu. Dalam proses pembaharuan ini kita harus sampai kepada pengetahuan yang segambar, yang serupa dengan Allah. Sifat dan karakter. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mengenakan hidup manusia baru kita di dalam Kristus. Yang terus menerus di dalam proses. Tujuan dari proses itu adalah agar kita semakin serupa dan segambar dengan Allah. Untuk proses itu tidak enak, Bapak, Ibu. Ada tantangan, ada masalah. Sama halnya tadi kita merenovasi rumah. Dibobok dulu. Semuanya dibobok, dikikis. Ini enggak, biar bagus lagi ini harus dibuang. Sakit enggak? Seandainya tembok itu berkata, aduh sakitnya lu dipahat. Aduh, kenapa aku di ini? Padahal dia yang ini. Tanganku yang salah. Tapi semua bagian bangunan itu, seandainya bisa menjerit, dia akan menjerit. Artinya tubuh kita pun sama. Diproses oleh Allah. Dipoles, diperbaiki, diperbarui.
Kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi Tuhan mau, kamu harus begini. Itulah yang disebut proses. Supaya kita lebih baik. Kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Mungkin Bapak Ibu berdoa, Tuhan berikan, kata Tuhan, belum waktunya, nanti ya. Lalu kita kecewa, marah sama Tuhan. Nah ini, padahal dia bilang, buanglah, tanggalkanlah amarah gerammu. Karena Tuhan belum menjawab, belum memenuhi apa yang menjadi keinginan hati. Terkadang banyak orang Kristen meninggalkan Tuhan. Masalah ini datang, tambah lagi masalah. Wah, enggak jadi. Kenapa? Enggak mau lagi saya gereja. Saya udah rajin doa, komsel, puasa, baca firman Tuhan. Masalah, silih berganti, tak kunjung selesai, bertubi-tubi. Itu adalah ujian yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang percaya. Supaya apa? Supaya kita naik level, segambar serupa dengan Dia. Yesus Kristus dalam rupa manusia, Dia datang ke dunia tidak enak. Iblis bilang, anak Allah, engkau lapar, jadikan batu itu. Kenapa sih kamu gak jadikan? Tuhan bilang, walaupun aku lapar, aku tidak mati. Kalau ini, manusia tidak hidup dari roti saja katanya kan. Kadang-kadang orang Kristen, susah, keuangan ini, udahlah. Ngapain gereja, ngapain ibadah, ngapain doa. No, lihat tetangga no. Gak pernah ke gereja, hidupnya diberkati. Akhirnya apa? Masuk ke arah dunia. Tanya, iya, apa sih? Oh enggak, saya kemana? Gampang kok, mana? Ke Petus atau ke Gunung baik. Ya, kan mau. Tapi Bapak Ibu, ya, kita cara kehidupan dunia yang berfokus kepada diri kita sendiri, maka hidup kita tidak masuk kepada misi atau rencana Allah. Hidup pada kekekalan. Cara dunia oke. Tapi apakah tujuan kita ada dalam dunia itu kepada atau kepada kehidupan yang kekal? Terkadang banyak orang Kristen, tidak sedikit banyaknya orang Kristen meninggalkan Tuhan, menggadaikan imannya, menjual imannya. Kenapa? Karena kesulitan. Karena proses yang Tuhan kerjakan dalam dirinya. Aku lupakan dia. Pendeta, hamba Tuhan, pengkhotbah, hanya ngomong doang. Coba seandainya mereka ada dalam posisiku. Ini pembelaan. Apakah mereka mampu menghadapi seperti apa yang kuhadapi? Marah. Akhirnya melakukan kejahatan. Makanya hati kita perlu kita jaga. Fokuskan diri kita kepada, bukan fokus kepada dunia. Dunia boleh berkata A, tapi kita boleh berkata Yesuslah segalanya dalam hidup. Bapak Ibu dan Saudara, diciptakan sebagai manusia baru. Berarti kita harus hidup menuruti kehendak Allah. Ikut apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita baru menikmati berkat. Berkat yang dijanjikan dalam firman-Nya. Aku akan memberkati engkau. Bahkan Raja Daud mengatakan dalam Mazmurnya, dari muda aku sampai tua sekalipun, aku belum pernah mendapati orang-orang percaya meminta-minta. Ini ungkapan Raja Daud dalam Mazmur. Sejak muda sampai aku tua sekarang ini belum pernah aku melihat orang-orang yang percaya kepada Kristus hidupnya meminta-minta. Tetapi malah sebaliknya menjadi berkat kepada orang lain. Namun untuk meraih itu, untuk mencapai itu tidak mudah, mengikuti proses pembaruan kepada segambar serupa dengan Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita?
Kalau anak muda berkata, wah enak kok dilarang sih. Ya kan? Apa sih firman Tuhan? Kenapa sih ya Pak? Firman Tuhan bertolak belakang dengan ajaran dunia. Sekarang kan dunia barat, budaya barat, budaya timur. Udah pakai baju wekensi, udah. Bahkan udah ada kawin satu jenis ya kan? Kenapa firman Tuhan? Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Mungkin Bapak Ibu, anak-anak yang remaja bertanya, kenapa sih banyak banget peraturan? Ya memang harus banyak untuk menuntun kita kepada kehendaknya. Untuk kita meraih hidup. Jadi kita adalah dalam perjalanan kembali ke keserupaan dengan Allah. Tadinya hidup kita hancur. Karena dosa. Hidup kita dalam maut. Oleh karena hidup kita diperbaharui, diproses. Untuk apa? Untuk kepada keserupaan dengan Allah. Yesus Kristus juga untuk mengembalikan kehidupan kita kepada semula. Dia mempertaruhkan hidupnya. Dia harus lahir dalam rupa manusia. Dia harus dihina, dicambuk, dimaki, diludahi, bahkan disalibkan di atas kayu salib. Hanya karena dosa manusia. Dia rela. Apakah kita sebagai umat Allah tidak mau hidup diproses untuk diperbarui kepada hal yang lebih baik? Allah sendiri merindukan kita untuk hidup kita berguna, bermakna bagi Kristus. Dia merelakan hidupnya untuk menebus setiap kita yang berdosa. Bagian yang kedua, bagaimana hidup kita bermakna dalam Kristus. Ayat yang ke-12 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Karena itu orang-orang pilihan yang dikasihi Allah. Bapak Ibu, kalau kita baca dalam 1 Korintus, betapa enaknya jadi orang Kristen. Dari semula kau telah tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencana. Artinya sejak manusia, awal manusia, Allah sudah menetapkan hidup kita menjadi umatnya. Pilihannya. Rencana indah engkau berikan. 1 Korintus 1 ayat 9 dikatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya yang Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Allah kita Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kita. Yang terkadang kita yang mengikat janji. Yang terkadang kita yang mengkhianati. Yang terkadang kita yang gak setia. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari renungkan firman Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 9, 29 dikatakan demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dan segambar. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagian yang kedua, dipilih, dikuduskan, dan dikasihi. Kasih Allah tak berkesudahan bagi hidup kita. Hidup yang bermakna, hidup yang bernilai dalam Kristus juga harus punya status bahwa kita adalah umat pilihannya. Imam Ad-Rajani harus berbeda Bapak Ibu dan Saudara. Hidup kita tidak lagi sama dengan dunia. Hidup kita berbeda.
dunia melakukan hal ini. Kita sebagai orang Kristen yang hidup baru tadi tidak lagi melakukan hal itu. Sangat jauh bedanya antara gelap dengan terang. Masih ada perbedaan. Jangan sama. Kemarin di pemuda saya katakan, hai pemuda, kamu itu adalah anak-anak muda yang menjadi terang, lilin kecil di tengah dunia. Berpacarannya, bertemannya, berkelakuannya, sikapnya harus yang benar. Jaga hawa nafsu di ayat kelima. Di ayat kelima tadi saya bahas kepada anak-anak muda kemarin malam. Jaga. Jangan kamu melangkah dengan pacarmu sudah dicela oleh orang lain. Padahal kita sebagai anak-anak Tuhan. Berpacaran atau berteman atau bekerja melakukan sesuatu yang selayaknya aja. Sepantasnya aja. Mau di tengah masyarakat, mau berduaan, mau sendiri ya jangan jungkir balik gitu. Bapak Ibu dan Saudara, hidup kita dipilih dan dikuduskan, dimurnikan, dibasuh dengan darahnya yang kudus. Supaya apa? Supaya hidup kita, hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup kita Bapak Ibu oleh karena anugerah Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita lebih baik. Bukan karena perbuatan kita beda dengan orang di luar sana. Kamu masuk surga tuh enggak? Insya Allah. Oh insya Allah, mudah-mudahan katanya. Ya tergantung amal ibadah perbuatannya. Nah sekarang kita pikir dalam logika kita, secara logika. Mana lebih cenderung kita melakukan dosa atau melakukan hal yang baik, hal yang terpuji, hal yang berkenan kepada Tuhan. Disenggol suami, apa sih? Senggol-senggol gitu kan? Oh iya maaf. Ada dosa enggak? Marah enggak dia? Marah. Ya kan? Dari mana? Gimana kita bisa masuk kepada kekekalan itu, surga itu? Tapi kita istimewa di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kita dikuduskan, dipilih dan dikuduskan, bahkan dikasih. Mari kita belajar. Di ayat Roma 8 ayat 29 tadi, Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Untuk apa? Untuk serupa segambar dengan Allah tadi. Jadi, contoh nih Bapak Ibu, untuk menjadi paskibra aja, ketika menang mereka menjadi paskibra nasional pilihan, betapa bahagianya, betapa senangnya sekolah-sekolah SMP, SMA mengadakan seleksi nasional untuk paskibra. Ketika menang terpilih jadi juara 1 nasional paskibra, wow, meluap sukacitanya, meluap kebahagiaannya. Apalagi kita ini adalah ahli-ahli waris kerajaan Allah yang sudah dipilih, yang sudah ditetapkan sejak semula. Lalu kita tidak menghargai hidup kita ini untuk apa? Tujuan dari semua itu adalah supaya hidup kita memiliki belas kasihan. Bapak Ibu, keselamatan tidak karena apa? Tidak karena kebaikan Bapak Ibu. Tidak karena kehebatan Bapak Ibu. Bukan karena kepintaran. Tetapi semata-mata karena anugerah. Terus Pak, kelemah lembutan kita, kebaikan kita, kelakuan kita yang baik, hal-hal yang mulia itu apa? Untuk apa? Itu menandakan cerminan kita sebagai anak-anak Allah. Jadi keselamatan adalah sebuah anugerah. Tetapi kemurahan, kerendahan hatian, kebaikan, kesabaran, kelemah lembutan tadi merupakan sebuah bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kan ada bilang, buah tidak jauh jatuh dari
Pokoknya Yesus Kristus adalah Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah, maha baik. Maka kita sebagai anak-anaknya yang mengakui Yesus Kristus sebagai Bapa kita, berarti kita apa? Harus meneladani Kristus di dalam setiap kehidupan. Yesus Kristus pernah marah? Marah. Kenapa? Karena tidak sesuai. Bait Allah dijadikan apa? Tempat perdagangan. Padahal itu tempat untuk apa? Beribadah. Memuliakan Dia. Lalu dia marah, gulingkan. Berarti boleh marah. Tapi tidak sampai mendidih tadi. Yesus Kristus sudah terlebih dahulu memberikan teladan dalam kehidupan kita. Maka kita sebagai ahli waris kerajaan Allah yang sudah ditebus, yang sudah diperbaharui hidup kita menjadi manusia-manusia baru. Maka hidup kita harus hidup meneladani Kristus. Kita sadari aku berharga di mata Tuhan. Karena aku pilihannya. Kenapa Anda katakan Anda pilihannya? Karena firman Tuhan berkata, dari semula Allah sudah tetapkan aku. Sebelum ada langit dan bumi, aku sudah ada dalam rancangan dan ketetapan Tuhan. Betapa bernilainya Bapak Ibu dan Saudara. Lalu kebalikannya, hidup kita yang bernilai ini, sudahkah kita memuliakan Tuhan? Sudahkah kita melakukan sesuatu yang menjadi kehendak Allah? Bapak Ibu dan Saudara, hidup kita dipilih, dikuduskan, dan dikasihani. Orang banyak gini, seorang pencipta membuat kasur, contohnya kasur atau topal ya. Mereka buat, lalu mereka jual. Mereka rawat enggak? Kagak. Udah dibeli orang ya udah. Hancur lu hancur, kan gitu kan? Beda sang pencipta kita. Kemanapun kita, saat apapun kita, dia pelihara, dijaga, dirawat. Lalu, apa yang bisa kita lakukan atas segala anugerah kebaikannya? Artinya apa? Hidup kita harus bermakna, bernilai, berguna untuk Kristus. Coba kita renungkan. Seorang pembuat sopa, dia hanya jual, habis itu udah lepas. Tapi Allah kita tidak sama seperti itu. Allah kita senantiasa sampai akhir hidup kita, dia tetap ada. Dia tetap ada memelihara hidupan. Dia tak pernah meninggalkan. Walau sedetik pun engkau tak pernah tinggalkanku. Luar biasa kita sebagai umat-umat Allah. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kita adalah umat pilihan yang dikuduskan dan dikasih. Bukti kasihnya apa? Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dalam Yeremia 29 ayat 11, Allah merancangkan segala yang terbaik dalam kehidupan kita. Luar biasa. Itu bukti kasih. Banyak firman Allah yang menunjukkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita mau ampun, Tuhan ampuni dosaku. Tuhan bilang, aku mau ngampuni. Jauh berharga hidup kita dibandingkan daripada yang hidup kita sangat berharga. Kita adalah pilihan. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, hidup yang bermakna. Hidup kita harus didiami oleh damai sejahtera. Makanya tadi saya katakan, jagalah hati. Supaya apa? Diam ini. Hidup kita itu didiami oleh damai sejahtera. Kalau hati kita gusar, hati kita marah, kira-kira ada damai sejahtera enggak? Enggak ada. Tapi hati kita, ketika hati kita tenang, damai, penuh sukacita,
maka semuanya akan baik adanya. Kenapa? Hati kita penuh dengan damai sukacita. Di ayat Kolose 3 ayat 15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Damai sejahtera harus ada memerintah di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Coba kalau hati kita tidak penuh damai sejahtera, nggak akan bisa bersatu. Tapi karena hati kita dipenuhi, didiami dengan damai sejahtera, kita bisa akur, bisa menyatu. Mama, sini mah, kita duduk makan bersama. Mana anak kita? Di sini, kita makan yuk, doa. Kenapa? Karena hati damai. Coba kalau cecok, ya kan? Nggak ada damai kan? Makasih sini. Bapak, udah biarin bapakmu situ. Kenapa? Hati istri enggak lagi damai, lagi galau. Jadi nggak bisa menyatu. Coba makanya kita jaga hati kita. Hidup kita ini bermakna di dalam Kristus karena tersedia bagi kita damai sejahtera ketika menjalani kehidupan dengan berbagai macam tantangan. Makanya katakan tadi, jaga hati kita, apapun masalah, apapun kondisi, apapun situasi. Kalau hati kita tenang, maka pikiran kita akan berpikiran positif. Tapi kalau hati kita tidak baik, maka pikiran kita akan pikiran negatif. Dalam menyelesaikan masalah, dengan mengatasi persoalan, kondisi yang kita hadapi, ketika hati kita tenang, damai, penuh sukacita, maka kita tahu untuk mengambil sebuah keputusan. Oleh sebab itu, bagaimana supaya hati kita tetap damai? Bangun hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, maka hidupnya akan senantiasa hidup dalam pimpinan Roh. Bahkan damai sejahtera melampaui segala akal yang akan memelihara hati dan pikiran kita. Dalam Filipi 4 dikatakan bahwa damai sejahtera itu melampaui, melebihi segala sesuatunya. Makanya saya katakan tadi, kita jaga dulu hati kita. Ketika lahir damai sejahtera di hati, maka semuanya akan teratasi. Kita mengambil sebuah keputusan, akan jernih. Orang yang emosi, lagi marah, ambil keputusan, pada akhirnya apa? Hancur, kacau. Kenapa? Karena tidak dipimpin dengan damai sejahtera. Firman Tuhan mengatakan, damai sejahtera melampaui segala sesuatu. Oleh sebab itu, kita harus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Mereka yang di luar Tuhan berusaha mencari damai sejahtera. Orang kaya sekalipun kongrat kaya nomor 1 belum tentu memiliki damai sejahtera. Mendingan kayak kita hidup pas-pasan. Pas dibutuhkan ada, pas makan ada. Coba Bapak Ibu perhatikan. Kalau seorang orang kaya beribadah, nggak damai hatinya. Contoh ke tempat kita ibadah nih. Wah, bawa mobil mewahnya. Pemikirannya kemana? Kemana? Mobilnya. Waduh. Kira mobil gue mana? Ku sembah kudus. Hatinya gelisah. Hatinya nggak damai. Kenapa? Mikirkan mobil yang termewahnya. Kena baret. Aduh. Ngapain saya datang ke sini ibadah gitu kan? Aduh, spionnya nanti hilang. Berapa juta itu? Jadi tidak ukurannya mendapatkan damai sejahtera itu bukan ukuran kepada harta, kekayaan yang kita miliki. Tetapi bagaimana damai sejahtera itu bertolak ukur kepada sejauh mana kita punya hubungan dengan Kristus.
Karena damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak kita dapatkan di dunia Bapak Ibu, damai sejahtera. Oleh sebab itu mari kita bangun persekutuan dengan Kristus. Supaya hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Ini yang menjadi perenungan bagi kita pada pagi hari ini. Hidup yang bermakna. Yang pertama tadi, kita harus mau menjadi manusia baru. Diproses, diperbaharui. Yang kedua, kita dipilih dan dikuduskan. Serta dikasihi Allah. Mengingatkan kita supaya hidup kita bermakna kepada Allah. Kalau hidup kita adalah pilihan Allah, berarti hidup kita istimewa di hadapan Tuhan. Yang ketiga, penuhi hati, penuhi hidup kita, penuhi jiwa kita dengan damai sejahtera. Bagaimana caranya? Dengan membangun persekutuan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi perenungan untuk kita boleh bermakna, bernilai bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati.